warahmatullahi wabarakatuh. Nama ayah Erkan Naufal. Di sini ayah berperan sebagai Pitung. Ayah anak emak. Ayah Gregoria Rosmeriadi, ayah berperan sebagai emaknya Pitung. Perkenalkan, nama saya Barani Zulhak. Saya berperan sebagai Menir. Perkenalkan, nama Ai Fitiara Skarmarani. Ai di sini berperan sebagai Maya, anak dari Menir dan kakak dan Lala. Perkenalkan, nama Ai Mutiara Fatimah berperan sebagai Lala, anak dari Menir dan adik dari Maria. Perkenalin, nama Aye Elmioga Yudhistira. Aye berperan sebagai pendekar 1, temannya Pitung. Nah, kalau ada pendekar 1, berarti ada pendekar 2. Kenalin, nama Ai Yusufina Waya Dede. Di sini Ai sebagai pendekar 2, teman dari Pitung juga. Maka nama Ai Arif Kusuma berperan sebagai penceng 1, anak buah dari Menir. Perkenalkan, nama Ai Raksadira, berperan sebagai penceng 2, anak buah dari Menir. Perkenalkan, nama Aye Anissa Livia Safira. Aye berperan sebagai janda yang bernama Aisyah. Nama saya Wardahania, saya sebagai narator pertama. Nama saya Fatuna Mutmainah sebagai narator 2. Legenda yang menceritakan perjuangan seorang anak Betawi. Ia bernama Pitung. Ia tinggal di sebuah kampung bernama Kampung Bojong Kenyot. Dan di kampungnya, ia terkenal sebagai jagoan silat. Tak segan, ia membantu banyak tetangganya yang membutuhkan bantuan. Tak lain seperti saat kampungnya didatangi oleh Belanda. Sejak Kampung Bojong Kenyot didatangi oleh Belanda, sering terjadi bentrok antar penduduk kampung dengan Belanda. Dan pada saat itu pula, Menir Belanda dengan 2 putri dan 2 anak buahnya pergi untuk mencari makan di sekitar Kampung Bojong Kenyot. Ayo kita makan di kedai itu. Ayo, Pi. Asik. Ayo, Pi. Di sini cuma ada gorengan doang, Tuan. Saya mau tompel ini dong. Nah, tompel apa, Tuan? Nah, ini apa? Ini tempe, Tuan. Oh iya, ini. Oke, akan saya siapkan. Ini, Tuan, potongannya. Karena Menir keluar dengan seenaknya, maka terjadilah keributan antara Menir dan emak. Melihat kejadian itu, Pitung datang dengan emosi. Maaf, Tuan, makanannya belum dibayar. Dia mau merintah Aye. Maaf, Tuan, bukan ayah meminta ente, tapi memang ini peraturannya. Hei, Menir. Emangnya lu siapa? Berani-beraninya gue yang duduk sini. Puasa di sini. Dengerin ya, walaupun lu yang berpuasa, tapi tanpa khairan ayah tahu. Banyak ngomong yuk. Ceng, habisin ya. Baik, Tuan. Bentar, stop. Ya tuh, biar gue yang bantuin dia orang. Ayo bantuin ya. Ada bintang di atas awan. Ayah hitungin satu persatu. Berapa banyak abang punya jagoan? Ayah depin atu-atu. Biar Aye aja. Dan akhirnya, penceng berhasil dikalahkan si Pitung. Menir pun pulang dengan pencengnya. Pitung, tunggu pembahasan dari Aye. Makasih ya, Tung, udah nolongin ayah. Nya, kayak sama siapa aja? Ya udahlah, Tung, ayah ke belakang dulu ya. Hai. Papi, what happened? Non, Ai diajar sama orang Betawi itu. Namanya siapa orang itu? Katanya sih namanya Pitung. Siapa Pitung? Ya, who is that? Banyak yang bilang dia jagoan Betawi. Pitung dan pendekar lainnya pun menghampiri Menir. Dan tidak sengaja, Pitung bertatap muka dengan Maria. Karena Menir melihat Pitung sedang melihat Maria, Menir menegur Pitung. Ngapain masih di sini? Dia ngapain liatin anak Aye? Ngapain? Udah lah, Tung. Gak usah ngadein lagi orang kayak gini. Kita pulang aja. Keesokan harinya,
Maria dan Lala sedang berjalan-jalan di taman. Tak sengaja mereka bertemu Pitung. Pitung pun menatap Maria. Dan pada saat itu pula, benih-benih cinta pun tertanam di hati Pitung dan Maria. Nona, ngapain di sini? Sedang jalan-jalan. Iya, kita orang lagi cari udara segar. Sister, ayo mau ke sana dulu ya, ini cari angin. Iya, jangan jauh-jauh. Ya. Kalau boleh tahu, nama Nona siapa? Mustafazim, Ivan Mukrim. Nama Ai Maria, nama Yu siapa? Oh, nama Ayu Pitung. Pitung, apakah Yu ingin menemani Ayu untuk memutari taman ini? Pastilah. Ayo. Akhirnya, mereka pun berjalan-jalan. Dan Maria memperlihatkan sebuah kalung kepada Pitung. Tak disangka, Penceng melihat mereka berdua dan langsung melaporkan ke Menir. Alhasil, Menir pun marah dan menyuruh Penceng untuk membawa Maria pulang. Pitung, apakah kamu sudah lama tinggal di daerah sini? Ani, udah lama tinggal di sini, Non. Ini kan Menir, aneh lihat Nona Maria sudah berjalan-jalan di kafe dengan si Pitung. Really? What over dong, Kram? Buat over apaan, Tuan? You banyak ngomong. Suruh dia pulang. Baik, Tuan. Kok lihat ya, kalung Ai bagus banget. iya Nona nih, bagus Nona banget. Maria, kalungnya. Mama Menir menyuruh Ayah untuk membawa Nona pulang sekarang. Tapi Ai ingin berjalan-jalan dengan Pitung. Gak bisa Nona, Ayah pulang sekarang. Pitung! Ayo berjanji. Ayo akan kembali nih kalung punya Maria. Oke. Papi apa-apaan sih kok Penceng seret-seret Maria? Banyak ngomong yuk. Gua turun now. Tapi jangan kejam sama sister, kan kasihan dia. You juga masuk kamar. Keesokan harinya, Pitung datang ke rumah Menir dengan emosi bersama dua pendekar lainnya. Karena Menir mendengar teriakan Pitung dan pendekar, ia menyuruh Penceng untuk melihatnya. Hei Menir, keluar ente. Hey, you Penceng. Coba lihat, siapa yang teriak di luar sana? Siap, Menir. Pada ngapain buat jadi di rumah Menir Ayah? Panggil tuh bos ente, suruh keluar. Sos. You ngapain di sini? Ngapain lu nyuruh-nyuruh anak buah ente? Nyuruh nyeret-nyeret Maria? Apa itu contoh sikap papa yang baik? Banyak ngomong you. Penceng, habisi dia. Baik, Tuan. Maksud ente? Ya, biar kita aja yang mereka. Let's go. Dan perkelahian pun terjadi antara pendekar dengan Penceng. Namun, fakta berkata lain. Pendekar dapat dikalahkan oleh Penceng karena memakai senjata. Pitung yang tak terima temannya terlukai, ia menggantikan perkelahian itu dengan Penceng. Karena ente berdua udah nyakitin teman-teman Aye, lawan Aye. Dan Pitung memenangi pertarungan kali ini. Ia lalu bertanya terhadap Menir di mana Maria. Ternyata, setidak pengetahuannya, Maria dikunci di kamar bersama adiknya. Mana Maria? Dia tidak ada di sini. Lihat. Karena tidak bertemu dengan Maria, ia langsung pulang bersama pendekar sekaligus untuk mengobati luka pendekar 1 dan 2. Lalu keesokan harinya, karena Menir kesal telah 2 kali kalah terhadap Pitung, ia mengadakan sayembara untuk menangkap si Pitung dan membawanya terhadap Menir untuk dibunuh. Barang siapa yang bisa menangkap si Pitung akan mendapat hadiah yang sangat besar dan berharga. Sayembara itu terdengar hingga ke telinga para pendekar. Ia langsung tergiur dengan hadiah yang ditaruhkan. Dengar-dengar ada sayembara bagus nih. Lumayan sih hadiahnya. Gimana kalau kita jebak tuh si Pitung? Apa lu bilang? Lu pengen jebak si Pitung? Pitung kan baik sama kita semua. Teman apaan lu? Gak usah dicampur deh, Mak. Udah, gak ada pikir. Gak lah, dasar lu KCB. 2 pendekar pun jalan bersama ke rumah si Menir dan memberitahu kelemahan si Pitung. Sedangkan emak yang mengetahui hal itu langsung memperingatkan si Pitung yang sedang tidur.
Pastinya, nggak percaya gitu-gituan lah. Ya elah diperingatin nggak percaya, semoga anak gue nggak apa-apa deh ya Allah. Bener. Woi, bener. Ngapain ke rumah bos saya? Jangan ngotot dulu, panggil tuh bos ente. Kita berdua tahu kelemahan si Pitung gimana. Masuk. Emang kalian pada tahu kelemahan si Pitung? Bos, Tar dulu dong bos, mana dulu hadiahnya? Oke. Penceng, tolong ambilkan hadiahnya. Baik tuan. Ini hadiahnya. Sekarang kasih tahu apa kelemahan Pitung? Oke, kelemahannya dia itu dia bakal mati kalau ditembak dengan peluru emas. Oke, saya akan coba cara kalian. Keesokan harinya, Menir menyuruh Penceng menangkap si Pitung dan membawanya ke sebuah lapangan. Menir juga menyuruh Penceng untuk memberitahu ke semua warga kampung untuk berkumpul di lapangan, kecuali si Pitung. makin hari makin sepi aja di kedai emak. Pada kemana sih orang-orang? Nggak dengeran kan lo belum. Penceng, tangkap Pitung itu dan bawa dia ke lapangan. Siap, Tuan. Main, lepasin aja. Main adik-adik aja. Udah, ikut kita aja. Lepasin aja. Main bawa buaya sini. Tenang aja tuh, bos gue udah mau kesini. Pitung. Karena Yu udah buat Ayah marah, Ayah akan bunuh Yu. No, papi no. Udahlah Maria, ini gak usah ikut campur. Sudahlah sister, kita dengarkan saja apa kata papi. Help me please now. Sudah sister, sudah. Menir pun kesal, dan ia mengganti peluru pistolnya menjadi peluru emas. Dan ia mengokang lagi pistolnya dan mengarahkan kepada si Pitung. Namun, pada akhirnya Pitung tidak dapat menangkis peluru emas itu, dan terkena tepat di dadanya. Lu rasain nih peluru emas. Pitung, no. Bang Pitung. Bang, abang. Jangan tinggalin Aisyah, bang. Aisyah masih cinta sama abang. Maria, ini kalung punya ente. Dan pada akhirnya, berkat perjuangan Pitung, mereka semua hidup dengan tentram dan tidak bentrok lagi antara Belanda dengan Batavia. Maria memutuskan untuk tinggal di Batavia, sedangkan Lala kembali ke Belanda. Rasain, ini akibat lu udah ngebunuh Pitung ya. Kita nyesal udah kerjasama sama lu. Saat Pitung sedang merasa kesakitan, para pendekar itu sangat menyesal dan mereka langsung mengambil pistol yang ada di Penceng. Lalu ia langsung menembak ke arah Menir. Dan pada akhirnya, peluru itu menancap di dada si Menir. Dan akhirnya, Pitung dan Menir tidak bisa diselamatkan lagi. Maria tetap duduk di sebelah Pitung. Lalu akhirnya Lala membawa Maria untuk pulang dan menenangkan diri.